dan juga Persatuan Buruh akan dideklarasikan di 38 provinsi dengan basis utama 16 provinsi. Di 16 provinsi ini sudah dideklarasikan hampir yang ke-8 nih. Jawa Timur yang ke-8 ya. Serikat buruh yang bergabung ada hampir 4 konfederasi terbesar di Indonesia, antara lain KSPSI yang dipimpin oleh Andi Gani Nina Wea. Sini hadir Pak Abdullah sebagai wakil ketua umumnya. Kemudian juga KSPI yang saya pimpin. Kemudian juga ada KSPSI Darta Bakahan. Mungkin berhalangan hadir karena sedang posisi di Riau, deklarasi juga sama. Kemudian juga dari kawan-kawan KPBI Ilhamsah. Ada Serikat Petani Indonesia terbesar di Indonesia, SPI, dan juga 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional. Kemudian juga bergabung kawan-kawan buruh-buruh formal, buruh migran, pekerja rumah tangga, Urban Poor Consortium, masyarakat miskin kota, Forum Guru dan Tenaga Honorer, kemudian juga buruh-buruh informal, ya, seperti organisasi ojek online, organisasi sopir, organisasi pekerja rumah tangga, ya, PRT juga ada bergabung di sini. Jadi Persatuan Buruh ini adalah implementasi dari representasi kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, buruh migran, pekerja rumah tangga, buruh informal, guru dan tenaga honorer, perempuan, aktivis perempuan, kemudian juga lingkungan hidup dan HAM. Apa tujuan Persatuan Buruh? Persatuan Buruh bertujuan 3 hal. 1, menolak Perpu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ataupun rancangan undang-undang yang akan segera disahkan dalam bentuk pengesahan Perpu. Karena Partai Buruh dilahirkan hanya satu persoalan, yaitu lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja. Bagaimana negara menjadi agen outsourcing. Pekerjaan outsourcing ini boleh, pekerjaan outsourcing ini tidak boleh. Negara masa jadi agen outsourcing. Saya ILO Governing Body, pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3 periode saya terpilih atas izin Allah dan dukungan kawan-kawan dan berkantor di Geneva. Outsourcing itu disebut modern slavery, perbudakan. Jadi kami mendefinisikan Serikat Buruh Dunia itu, ILO, termasuk di ILO, outsourcing atau precarious work atau casual work, manual work, itu adalah perbudakan. Dan Indonesia menempatkan negara sebagai agen budak. Ini sebuah sikap dari negara yang sangat merugikan kaum buruh. Kemudian ya bagaimana upah 3 tahun berturut-turut tidak naik karena PP nomor 36 turunan dari Omnibus Law. Kalaulah naik 1,08%. Di Jepara misal, itu naik upahnya hanya Rp4.400 per bulan. Pergi ke toilet aja sekali masuk Rp2.000. Kenaikan upah per bulan aja nombok. Ya, bagaimana buruh-buruh perempuan yang cuti haid, cuti melahirkan tidak bisa ada kepastian terhadap upahnya. Bagaimana para petani dengan sistem bank tanahnya mudah dirampas oleh korporasi. Bagaimana dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2013, para petani dilindungi kalau musim panen raya tidak boleh impor. Tapi dalam Omnibus Law itu dihapus. Impor boleh kapan saja. Terjadi kemiskinan secara struktural terhadap petani. Bagaimana dengan rancangan Undang-Undang Kesehatan? Kepastian terhadap dokter, tenaga perawat, tenaga kesehatan yang lain, bidan, dan yang lain-lainnya. Tidak ada kepastian. Begitu pula terhadap guru dan tenaga honorer. Hanya janji-janji surga yang tidak pernah diangkat. Semua ini muaranya adalah Omnibus Law. Partai ini dilahirkan terhadap Omnibus Law. Oleh karena itu Partai Buruh tidak akan mungkin berkoalisi dengan 9 partai yang ada di parlemen. Karena 9 partai yang ada di parlemen adalah partai yang pro kepada Omnibus Law. Walaupun ada 2 partai yang menyatakan tidak setuju dengan Omnibus Law, tapi 2 partai itu ketika kami minta menjadi saksi fakta di dalam sidang Mahkamah Konstitusi menolak. Jadi mereka hanya lip service saja untuk menolak Omnibus Law. Sesungguhnya hanya pesan politik. Tapi kalau Partai Buruh total akan melawan Omnibus Law. Tujuan yang kedua adalah membangun persatuan kaum buruh, kelas pekerja.
buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, buruh informal, supir angkot, supir bis, ojek pangkalan, ojek online, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur, ibu jamu gendong, tukang becak, anak-anak gelandangan, pengemis, anak jalanan, termasuk pengangguran. Ya, buruh informal semua akan kami perjuangkan. Siapa yang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik harus masuk ke partai buruh dan memilih partai buruh. Begitu pula disabilitas, pensiunan, rakyat jelata. Maka kami akan himpun pada tujuan pertemuan yang hari ini adalah yang kedua, persatuan buruh namanya. Dan yang ketiga, memenangkan partai buruh. Jadi persatuan buruh ini adalah alat di mana untuk strategi pemenangan partai buruh. Strategi pemenangan partai buruh selain persatuan buruh juga sudah dibentuk posko orange. Target kami ada 100.000 posko orange di kampung-kampung, di dusun-dusun, di dukuh-dukuh, di RW-RW, di kelurahan, di mana ada rumah, di mana ada tempat posko yang sederhana, kita bentuk posko orange. Apa itu posko orange? Kira-kira hampir sama dengan posko gotong royong tahun 99 PDIP. Tapi kalau posko orange, perbedaan paling mendasar adalah melayani dan mengadvokasi kalau ada buruh yang di PHK sembarangan, seperti kasus Erma di Grobogan yang SAI aparelnya tidak dibayar upah lembur, itu langsung dibela oleh posko orange. Posko orange dia berada di kampung-kampung, dia mendekat di mana letak rumah kader-kader partai buruh. Posko orange melayani kalau ada KDRT, kalau tidak dibayar pesangon, kalau THR yang tidak dibayar, kita akan advokasi. Karena Partai Buruh adalah Daily Working Party. Posko orange adalah kepanjangan tangan Partai Buruh dan Serikat Buruh, Serikat Petani, Serikat Nelayan. Selain persatuan buruh, posko orange, kami juga punya strategi namanya SA1. Salam satu pintu. Jadi kader-kader partai buruh ini nggak punya uang. Ini partai bukan daulat uang. Ini partai bukan daulat dinasti. Ini partai bukan daulat tuan. Ini partai bukan dimiliki oleh sekelompok kecil orang. Ini partai benar-benar partai gerakan. Movement political party. Dan partai ini akan memenangkan 2034 Presiden Republik Indonesia itu dari partai buruh. Insya Allah dengan keyakinan kami semua. Ya, karena ini seperti Lula di Brazil, Castelo di Peru atau Bori di Chili, atau sekarang ada Anthony Albanese di Australia. Begitu pula di Finlandia dan Norwegia. Ini partai-partai kelas. The working party, the daily working party. Partai kelas pekerja, partai yang bekerja harian. Bukan partai politik yang bekerja saat pemilu, ditinggal konstituen setelah menang pemilu. Beda partai itu. Segmented issue, nggak ada partai yang akan berjuang upah. Nggak ada partai yang akan berjuang tentang jaminan kesehatan. Nggak ada partai yang bicara orang di PHK. Nggak ada partai yang bicara tentang tanah yang dirampas oleh korporasi. Nggak ada partai yang bicara tentang pesangon. Andaikan Allah izinkan partai buruh masuk ke dalam parlemen, akan ramai itu di gedung-gedung parlemen. Kalau orang di PHK, kita panggil perusahaannya. Kenapa kamu PHK? Kita panggil perusahaan kalau nggak bayar upah lembur. Kita panggil perusahaan kalau nggak bayar pesangon. Kita panggil gubernur dan bupati wali kotanya kalau naik upahnya kecil. Ini partai akan berjuang seperti itu. Jadi yang tadinya di jalanan tetap jalan. Setelah itu kita masuk parlemen dengan izin Allah, kita akan pastikan menjadi perjuangan di parlemen. Saya pergi ke Jerman di Bundestag. Bundestag itu DPR-nya Jerman. Kalau di Jerman menjelang kenaikan upah, yang ribut tuh partai politik. Kalau buruh masuk di SPD namanya. Partai Sosial Demokrat. Itu sebelum demo-demo dari buruh-buruh Jerman DGB namanya, SPD itu bertengkar dulu, ribut dulu. Di sini ada nggak partai yang berjuang upah? Kalau urusan kesejahteraan DPRD, urusan DPR, urusan dirinya sendiri, baru mereka ribut. Mobil yang tidak dapat lah, tunjangan-tunjangan yang kurang lah. Tapi kalau urusan rakyat, upah rakyat, mereka nggak pernah mau. Bedanya itu partai buruh. Nggak ada nanti yang bicara kalau buruh nggak dapat pesangon dan tidak dibayar lembur. Nggak ada. Partai buruh akan bicara di parlemen. Kenapa emangnya? Memang itu kok yang dibutuhkan rakyat. Tentang pesangon, tentang uang lembur, tentang upah layak, tentang melawan outsourcing. Kenapa satu perusahaan kok ada 90% outsourcing?
Kalau begitu anggota DPR atau DPRD jadi aja outsourcing. Mau nggak? Kalau dia nggak mau, kenapa buruh dibiarkan dengan aturan-aturan outsourcing tetap merajalela? Kenapa tanah-tanah rakyat dirampas oleh para korporasi-korporasi bangun pertambangan, bangun kebun sawit, dan kepentingan-kepentingan lain properti? Oleh karena itu pemenangan partai buruh strateginya seperti itu. Dan target kami di tingkat nasional ada 20-30 kursi DPR RI. Atau harus melampaui parliamentary threshold antara 6,5 juta suara sampai 7 juta suara. Untuk DPRD seluruh Indonesia kami ingin minimal punya 100 DPRD kabupaten kota. DPRD provinsi, 100 anggota DPRD provinsi. 600 sampai 700 anggota DPRD kabupaten kota. Go back home. Kita panggil ulang nanti buruh-buruh yang ada di partai-partai yang sudah ada, apakah itu di Gerindra, di PKS, di Nasdem, di di PDIP, di Golkar, di PKB, di P3, ya di Demokrat, semua go back home. Jangan remehkan di partai buruh. Kita buktikan, Anda lihat kader-kader yang masih muda ini. Mereka akan panggil ulang dan gak bisa dilawan. Orang nggak ada kok partai yang milih upah, perjuangin upah. Tinggal kita balikin buruh. Buruh, mau naik upah nggak? Mau, masuk partai buruh. Loh, kamu nggak pernah diperjuangin upah kok masuk partai lain? Kan aneh. Kamu dijadikan outsourcing oleh partai-partai yang ada di parlemen dengan omnibus law, kok kamu pilih? Udah, menang. 20-30 kursi DPR RI, 4% parliamentary threshold, 6,5 sampai 7 juta suara. 100 kursi DPRD provinsi dan 600 sampai 700 kursi DPRD kabupaten kota. Untuk Jawa Timur target kami 6 sampai 7 kursi DPR RI. 6 sampai 7 kursi DPR RI kami ambil. Ya, karena nomor 1 itu Jawa Barat. Target kami 9 kursi DPR RI. Jawa Timur insya Allah 6 sampai 7 kursi. Pasti insya Allah dengan kehendak Tuhan jadi 6 sampai 7 kursi DPR RI. Target untuk DPRD provinsi, target kami 50 sampai 75 kursi DPRD se-Jawa Timur. Dan untuk DPRD kabupaten kota di Jawa Timur, target kami 100 kursi DPRD kabupaten kota. 4 bupati atau wali kota atau wakilnya akan dimenangkan oleh partai buruh di basis-basis industri. Bahkan kami mentargetkan, andaikan Allah izinkan satu fraksi di DPRD provinsi tercapai, bisa dipastikan partai buruh akan mencalonkan calon gubernur yang berasal dari buruh atau wakilnya. Partai kami nggak main-main karena di Jawa Timur basisnya buruh, di samping basisnya kawan sahabat kami yaitu NU atau sahabat kami dari nasionalis yang bergabung di PDIP, NU itu banyak di PKB. Seluruh dunia hanya 3 aliran. 1 partai pemodal, 2 partai agama. Jangan lupa ini yang belum ada di Indonesia. Seluruh dunia ada. Namanya partai buruh. Kebangkitan kelas pekerja telah ada. Demikian mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Abdullah dan terakhir silakan Pak Abdullah. Pak Abdullah ini dari SPSI. Terima kasih. Selamat siang, sahabat sekalian. Saya R. Abdullah atas nama ORI, sebagai bagian pendiri dari Partai Buruh dan unsur ketua umum pimpinan besar SPSI, sekaligus sebagai aliansi serikat pekerja serikat buruh tingkat nasional. Dalam kesempatan hari ini saya hadir dalam rangka memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Partai Buruh yang di bawah kepemimpinan Bung Said Iqbal. Apa alasannya? Kita tahu bahwa serikat pekerja lahir semenjak tahun 73. Hari ini sudah menginjak usia yang ke-50. Pasca reformasi sudah 23 tahun. Liberalisasi serikat pekerja. Hari ini serikat pekerja tidak kurang dari 16 konfederasi serikat pekerja, 156 serikat pekerja serikat buruh. Tapi semua statusnya baru PNS, penitip nasib sejati. Artinya apa? Nasib buruh dititipkan kepada serikat pekerja menitipkan lagi kepada eksekutif, legislatif maupun yudikatif sebagai pengendali dan pengarah daripada roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar itu lahirnya partai kita berikan dukungan dan harapan trias politika, yaitu sebagai satu desain bangsa ini ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan lahirnya partai harapannya kita bisa menempatkan orang-orang di eksekutif maupun legislatif. Dengan demikian status PNS benar-benar berubah
merupakan bagian desain. Partai Buruh dan buruh merupakan bagian desain untuk menentukan nasib pekerja hari ini, esok maupun masa yang akan datang yang lebih sejahtera, lebih adil, lebih makmur. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20 ayat 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, cukup kesehatan, cukup pendidikan, dan cukup tabungan. Ini adalah merupakan cita-cita Serikat Pekerja dan sekaligus cita-cita Partai Buruh. Dengan demikian kami ingin tetap perkuat gerakan Serikat Buruh, juga mendukung gerakan Partai Buruh. Bagikan sayap kiri dan sayap kanan. Sayap kirinya adalah Serikat Pekerja, Serikat Buruh, sayap kanannya adalah Partai Buruh. Dan demikian maka dua sayap ini akan mengantarkan nasib bangsa akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi kami lintas SPSB tingkat nasional memberikan dukungan penuh terhadap program Partai Buruh dengan catatan tetap atas dasar nilai Pancasila. Terima kasih. Bu Yusri, terakhir. Ya,